Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, terdapat salah seorang sahabat Nabi sekaligus pahlawan muslim dalam perang Uhud, tetapi Rasul menjulukinya sebagai ahli neraka. Dia adalah Kuzman, seorang pahlawan muslim yang ikut serta dalam perang Uhud. Kemampuannya di medan perang sangatlah hebat. Dia juga pandai melempar tombak. Namun Rasulullah menyebutnya sebagai orang munafik dan ahli neraka. Ketika itu pasukan Rasulullah dan kaum muslimin tengah pergi berperang, sedangkan Kuzman hanya berdiam diri di rumah. Dirinya merasa sakit atas perkataan Rasul yang menyebutkan ahli neraka, sampai tiba sejumlah perempuan Bani Zafar mencela dan meledeknya sebagai pengecut. "Wahai Kuzman, tidakkah kau punya malu? Ketika orang lain pergi berperang, kau hanya diam di rumah seperti perempuan," cela mereka. Kuzman tidak menanggapi dan memilih menghindar. Tetapi karena dikecam terus-menerus, harga diri Kuzman bergejolak dan marah karena olakannya tersebut. Kemudian dia mengambil pedang, tombak, dan perisai, lalu menyusul ke tengah pasukan muslimin dalam perang Uhud. Sesampainya di medan perang, Kuzman mengamuk dan bertempur dengan gagah berani seperti pasukan muslimin lainnya. Berkali-kali dia menyerbu kerumunan kaum Quraisy. Pedang yang digunakannya sampai patah dan tidak terhitung berapa banyak pasukan Quraisy yang menjadi korban pedang Kuzman. Dia tidak berhenti menyerang pasukan musuh meskipun sudah banyak luka yang diterima tubuhnya. Ketika itu, setelah perang usai, para sahabat membicarakan dan mengagumi keberanian Kuzman. Rasulullah mendengar dan berkata, "Sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka." Mendengar perkataan Nabi, para sahabat bertanya, "Mengapa demikian? Padahal Kuzman adalah seorang yang sangat pemberani dan rela mati-matian dalam perang." Seorang muslim menghampiri Kuzman dan berkata, "Hai Abu Al-Ghaidag, engkau telah mendapatkan kesyahidan. Aku berperang bukan karena agama, aku berperang demi harga diriku. Ketika Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya," jawab Kuzman. Kuzman merasa amat kesakitan dan tidak tahan karena luka-lukanya. Dia kembali mengambil anak panah lalu menusukkan ke jantungnya sendiri. Kuzman melakukan bunuh diri sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Kuzman adalah ahli neraka. Sahabat yang beriman, dengan demikian hikmah dalam kisah ini adalah amalan perbuatan sangat bergantung pada kualitas niatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mengajarkan dan berdakwah agama Islam. Kebanyakan dari manusia menganggap jumlah nabi itu hanya ada 25 nabi. Tapi faktanya di dunia ini ada banyak sekali nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada yang bernama Nabi Jirjis. Nabi Jirjis adalah nabi yang diutus pada zaman Bani Israel. Sedangkan pada waktu itu wilayah tersebut dipimpin oleh Raja Zolim yang bernama Darian. Raja Darian adalah penyembah berhala, dan berhala tersebut diletakkan di dalam istananya yang dibangunnya dengan sangat megah dan diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana Raja Darian dibuatkan kubangan yang besar diberi kobaran api yang sangat dahsyat. Kubangan tersebut dipergunakan bagi pengikutnya yang menolak untuk menyembah berhalanya. Dakwah Nabi Jirjis diutus oleh Allah untuk mengajaknya memeluk agama Islam. Dan dakwah Nabi Jirjis itu ditolak mentah-mentah oleh raja dan pengikutnya. Setelah terjadi penolakan, Nabi Jirjis pun terlibat adu argumen dengan Raja Zolim. Hasilnya pun Raja Darian kalah berargumen sehingga memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Nabi Jirjis. Setelah beberapa kali Nabi Jirjis berhasil dibunuh oleh Raja Darian, dengan izin Allah juga Nabi Jirjis dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilansir dari berbagai riwayat,
Raja Darian menyiksa Nabi Jirjis dengan berbagai siksaan sebanyak 70 kali dan hasilnya pun sia-sia karena bekas siksaan yang ada di tubuh Nabi Jirjis dipulihkan secara terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan permaisuri Darian secara diam-diam sudah memeluk agama Islam dengan bimbingan langsung dari Nabi Jirjis. Hal tersebut dilakukan ketika Nabi Jirjis mendatangi istana sang Raja Zolim untuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Setelah mendengar lantunan kitab tersebut, sang permaisuri tersentuh sampai menangis. Dikisahkan suatu ketika hari Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan selama berhari-hari, sehingga negerinya nyaris hancur. Melihat hal tersebut, Raja Zolim langsung mendatangi rumah Nabi Jirjis dengan membawa bala tentaranya. Setelah sampai di rumah tersebut, ternyata mereka mendapati Nabi Jirjis sedang memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah adanya pembicaraan antara Nabi Jirjis dengan Raja Zolim yang meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan guna menyelamatkan negerinya sebelum benar-benar hancur. Kemudian Raja Zolim itu pun melakukan perjanjian kepada Nabi Jirjis. Apabila dia sanggup beriman kepada Allah, maka Nabi Jirjis akan berdoa kepada Allah untuk diturunkannya hujan di wilayah kekuasaannya. Bahkan saking besarnya hujan yang diturunkan oleh Allah sampai padang pasir pun dipenuhi dengan air dan malaikat Jibril pun diperintahkan untuk memberitahukan bumi agar wilayah tersebut tumbuh buah-buahan yang sebelumnya belum pernah ada. Sahabat yang beriman, dengan kisah Nabi Jirjis ini kita bisa mengambil hikmah. Kalau saat menyerukan kebaikan ada yang menentang, maka lanjutkanlah. Pasalnya kebaikan itu akan selalu menang dibanding kemungkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah